Makanya yang menyebabkan gara-gara itu tuh menancap banget di benak orang-orang. Banyak orang nggak lulus jadi ASN gara-gara lagu itu. Kenapa? Coba Anda nyanyikan salah satu lagu wajib Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke. Bagus ya ininya, ala buku beliau memang sih yang kayak isinya berwarna terus minimalis tapi pointer-pointernya tuh dibikin bagus gitu. Yoi, lu harus baca dan semua buku-bukunya Mas Yoris tuh menurut gua menarik sih. Wah, bilangin San, cintaku rak mong sak rokokan. Gitu, San. Cek. Oke, ini udah ya? Udah semua ya? Oke. Steven, aman? Aman. Iya. Oke, kita mulai lagi dengan buku baru di Kepo Buku. Masih dengan episode Kembali ke Hita. Jadi Kembali ke Hita itu adalah kita bertiga masing-masing kepo dengan bacaan masing-masing gitu loh. Kali ini gue sama Toto. Toto mengklaim katanya bukunya relevan juga dengan buku gue gitu. Tapi buku yang mau gue bawa kali ini adalah bukunya Mas Yoris Sebastian dan Mbak Umayanti Utami, judulnya Meaningful Storytelling. Lebih dari sensasi, cerita yang penuh esensi. Terbitan mana? Ini terbitan Gagas Media, Fen. Gitu. Ini buku yang sempat drama nih, gue kan pesen nih, satpam kantor bilang, Mas ada ini nih Mas, mau yang nagih COD. Hah? Nagih COD? Gue bilang, di depan orang-orang tamu-tamu kantor gitu, gue malu banget ditagih COD padahal udah gue transfer. Tapi oke lah, sudahlah. Kalau buku lu apa toh? Lu katanya bilang relevan. Relevan. Karena lu kan ngomong storytelling, ngomongin communication. Tapi gue lebih mengerucut lagi, gitu kan. Nah ini ada hubungannya dengan lu, yaitu The Art of Science of Communicating Numbers. Judulnya Making Numbers Count. Ada, siap-siap kecengklak nih otak gue nih. Jangan. Karena ini bukan ngomong masalah. Ntar ada pembelaan buat lu di buku ini. Jadi gue akan pembelaan buat lu gitu yang nggak suka number. Tapi Oke, asik. Nah nanti kita akan bahas nih. Kenapa dulu ketika zaman kita jadi penyiar dulu, ketika lu misalnya mengkomunikasiin nomor, kan lu nggak menyebut nomor khusus kan ya? Misalnya nggak wujud, misalnya gini, jumlah pemilih DKI Jakarta adalah 1.457.976. Nggak mungkin gitu dong ketika siaran. Bener nggak? Iya. Nah ini juga dibahas di situ, gimana cara mengkomunikasikan angka. Oke, jadi nggak bikin kecengklak otak ya? Ya enggak sih sebenarnya, tapi kalau lu mau kecengklak aja. Jadi maksud gue masih Ilan sama lu bagaimana membuat story. Nah kalau ada story yang berhubungan dengan angka, nah buku ini buku yang bakal gue bawain nanti setelah buku kita bahas, itu akan menjelaskan gimana sih mengkomunikasikan angka kepada pemirsa. Lu kan sering ngatain gue kan kalau ngomongin matematik, Rane otaknya keseleo katanya. Ya gue kan nggak ngatain, gue kan jangan ngomong fakta. Jadi Oke, kita mulai. Nih, buat gue pengantar gue malah gue mau bilang begini, Steven harus baca buku ini. Mantap. Iya, asik. Karena ini ada kaitan dengan storytelling. Jadi, meaningful storytelling ini, sedikit tentang Mas Yoris sama Mbak Umayanti ya. Mas Yoris ini ya orang kreatif lah. Dia itu pemenang International Young Creative Entrepreneur Award tahun 2006. Terus juga dia pernah di Hard Rock Cafe. Dia pernah jadi General Manager Hard Rock Cafe di umur 26 loh. Dan gue pernah ketemu sama beliau dan gila ini orang kreatif banget. Dia juga sekarang anggota Dewan Pakar Perhumas Indonesia. Jadi kalau orang-orang kreatif nih nggak kenal nama Yoris Sebastian mah kelewatan. Terus Mbak Umayanti Utami ini, dia ini profesional bidang humas dan komunikasi pemasaran. Dia pernah di jaringan hotel internasional Le Méridien, terus dia juga kerja di Tupperware Indonesia. Ini ada cerita menarik tentang Tupperware nanti ini dan kaitan dengan Mah. Terus juga pernah di Net TV, terus juga di OMG Consulting, tempatnya Mas Yoris. Nah, kenapa gue bilang ini relevan dengan Steven ya? Gue cerita sedikit deh ya. Jadi intinya sebenarnya bukunya Mas Yoris ini dan Mbak Umayanti ini, bahkan dari awal-awal halaman dia udah bilang bahwa storytelling itu bukan sekedar public speaking. Gitu. Ada banyak orang jago public speaking, tapi begitu ceritanya tidak menggerakkan. Biasa aja, orang mudah lupa gitu. Jadi dia ini komprehensif banget. Dia mengulas dari soal sejarah storytelling, visual atau oral storytelling. Kita kan dulu besar dengan tradisi itu. Bahkan dia
mundurnya jauh tuh sampai ke dulu manusia purba dengan coretan-coretan gambar di goa, itu juga bagian dari storytelling, kemudian written storytelling, dari mulai ditemukannya mesin cetak dan seterusnya ke sana kemari, kemudian digital storytelling, misalnya dia bicara soal data storytelling, brand storytelling, social storytelling, streaming, podcast, audio storytelling, dan lain sebagainya. Jadi banget komprehensif. Makanya gue bilang Stephen harus baca ini karena ada kaitannya dengan bisnis, Van. Dan ini Toto pasti bisa relate banget nih. Misalnya dia mencontohkan bagaimana cerita imungnya Mas Arswendo Atmowiloto itu dulu sangat menarik, atau tokoh Sangaji di Rumah Masa Depan itu menarik, atau bahkan dari segi bisnis misalnya iklan Indomie dengan tagline Indomie seleraku itu gimana sih ceritanya gitu. Sampai lagunya sampai sekarang orang masih hafal kan, yang dari Sabang sampai Merauke gitu kan. Lu tahu nggak siapa yang bikin lagu itu? Siapa? Arianto. Oh? Arianto masih inget nggak? Oh, dia ngarang dari Sabang sampai Merauke gitu. Iya kan? Dari timur sampai apa gitu kan. Itu dia yang bikin tuh. Keren, gue baru tahu juga loh. Itu bukannya yang menyebabkan gara-gara itu tuh menancap banget di benak orang-orang. Banyak orang nggak lulus jadi ASN gara-gara lagu itu. Kenapa? Coba Anda nyanyikan salah satu lagu wajib Indonesia. Orang nyanyi dari Sabang sampai Merauke. Bukan dari Sabang sampai Merauke gitu. Berjajar. Enggak kan? Itu kan Tapi itu berhasil gitu. Nah, misalnya gini, banyak fakta-fakta menarik yang ya itu akarnya dari storytelling. Jadi intinya Mas Yoris cuma bilang sama Mbak Uma, bilang bahwa it's all about storytelling, karena orang itu suka menerima informasi kalau dikemas dalam bentuk storytelling. Contoh, lu pernah dengar soap opera nggak? Opera sabun. Opera sabun. Kenapa disebut opera sabun? Karena sejak tahun 1930-an itu opera sabun itu kan mulai terkenal ya, soap opera itu. Kalau sekarang kita bilangnya sinetron. Itu banyak ditebengin produk-produk sabun kayak Palmolive karena apa? Banyak audiens perempuan. Wow. Procter & Gamble itu juga udah built in di opera sabun itu kalau pakai istilah sekarang gitu loh. Jadi itu menarik gitu, dan dia juga membahas soal storytelling dalam manajemen atau leadership. Misalnya dia mencontohkan misalnya dari pidato I Have a Dream-nya Martin Luther King sampai Steve Jobs. Bahkan Steve Jobs kan gini. Ini zamannya Toto nih. Gua masih inget nih. Apa tuh? Zaman dulu awal-awal sebelum ada iPod, kan sudah ada MP3 player ya, Tok. Yang mereknya yang buatan Cina atau yang mereknya kreatif itu kan isinya paling 20 lagu paling banyak kan gitu. Iya, betul. Nah, Steve Jobs kemudian memasukkan hard disk ke dalam MP3 player sehingga dia bisa muat ribuan lagu. Banyak. Iya kan? Nah, alih-alih Steve Jobs bilang ini kita masukkan hard disk ke dalam MP3 player jadi bisa memuat lebih banyak lagu, dengan gaya storytellingnya Steve Jobs justru bilang begini, bayangin lu bisa masukin 1000 lagu di kantong lu. 1,000 songs in your pocket. Itu kan bentuk storytelling kan, bagaimana lu memancing orang untuk, anjir, gue masih ingat gue punya MP3 player merek kreatif tuh kalau udah bosen gitu ya, gue harus keluarin dulu lagunya, masukin lagu baru. Sekarang nggak perlu gitu loh. Semua koleksi lagu lu bisa masuk dalam MP3 player yang sama. Jadi apa ya, bagian dari storytelling gitu. Terus nanti misalnya juga, nah ini buat Stephen nih, ada yang disebut sebagai brand storytelling. Jadi bagaimana brand building, marketing dan periklanan, internal comms, itu bisa memanfaatkan storytelling gitu loh. Salah satunya yang poin yang gue suka banget dari bukunya Mas Yoris ini ketika dia bilang, good storytelling itu involves emotion. Dan dia mencontohkan di situ Bob Sadino, Om Bob. Jadi Om Bob itu kan dulu lama tinggal di Belanda, tapi kemudian dia memutuskan pulang ke Indonesia, dia bawa Mercy-nya kemudian dijual, dan dia mulai dari bawah, dia jualan telur ayam kampung ke bule-bule keliling daerah Kemang situ, dan akhirnya sampai dia bisa membangun empire Camp Chicks-nya gitu, yang luar biasa besar. Itu kan perjalanan from rags to riches lah, kurang lebih seperti itu. Jadi itu semua dia lakukan karena dia pandai bercerita gitu. Dia pandai menceritakan kenapa sih, dia bilang, gue jual telur ayam kampung karena orang-orang bule di Kemang dulu itu kan lebih suka dengan sesuatu yang organik gitu loh. Gitu. Atau cerita menarik nih, ini pengalamannya Mas Yoris sendiri nih, waktu lu ingat nggak zaman-zaman tahun awal 2000-an ada namanya Toyota Soluna, itu kan ngetop banget toh. Oh iya, kemana itu dulu ya? Nah iya kan, sampai kemudian Bluebird menggunakan Soluna untuk taksinya, dan orang tuh langsung, anjrit,
mobil gue dipakai buat taksi gitu. Tapi kemudian Mas Yoris dan teman-temannya itu berusaha mempromosikan bahwa emang biasa di luar negeri mobil Mercy aja jadi taksi gitu kan, di KL, di Indonesia juga ada kan sekarang Mercy jadi taksi gitu. Tapi kemudian dia mempromosikan, sampai dulu sempat bikin kampanye sayembara gitu yang hadiahnya Toyota Soluna untuk menaikkan kembali pamornya Toyota Soluna. Iya. Jadi intinya itu dia lakukan dengan storytelling gitu. Atau misalnya, nah ini yang gue mau cerita nih, ini menarik nih. Mbak Umayanti itu dulu kan kerja di PR and marketingnya Tupperware. Nah, yang menarik waktu zamannya Mbak Uma itu, dia promosi Tupperware itu, dia salah satu upayanya itu adalah menyebarluaskan konsep makanan sehat untuk anak sekolah. Itu salah satu kampanyenya Tupperware. Karena waktu itu banyak kasus keracunan. Jadi keracunan karena jajanan di sekolah, jadi dia mengkampanyekan makanan sehat, bikin kampanye-kampanye cuci tangan gitu kan, bikin seminar, bikin wastafel di sekolah-sekolah gitu. Terus ibu-ibu itu diberi resep-resep masakan sehat dan enak supaya bisa membawa anak-anaknya bisa bawa makanan ke sekolah, pakai Tupperware pastinya kan. Tapi yang menarik, karena Tupperware nggak jualan di kampanye itu, malah dilarang untuk jualan langsung gitu, untuk direct selling. Jadi ini ternyata kemudian menanamkan pesan bahwa Tupperware itu peduli pada ibu-ibu dan anak-anak sekolah gitu. Nah, gue malah curiga, ini nggak tulis di buku sih, tapi gue malah curiga gitu ya. Jangan-jangan, ingat nggak sih ada bercandaan kalau suami atau anak ngilangin Tupperware nggak berani pulang gitu loh. Itu Tupperware yang khusus itu. Nah itu dia. Gue curiganya itu juga bagian dari marketingnya Tupperware gitu. Yang nggak bisa dibeli. Yang nggak bisa dibeli. Jadi kalau kata jokap gue dulu, lu ngilangin Tupperware yang biasa nggak masalah. Tapi jangan ngilangin Tupperware yang bonus. Nggak bisa gue beli, hilang. Gimana cara belinya? Gue pernah diem-dieman sama adek gue. Bukan emak gue loh, adek gue. Gara-garanya emak gue kan sakit waktu itu, jadi Tupperware kecil-kecil itu dipakai buat naruh obat gitu ya. Dan gue coret-coret pakai spidol. Adek gue manyun. Anjir, Tupperware gue dicoret-coret pakai spidol gitu ya. Gitu kurang lebih seperti itu. Jadi memang menarik cerita-ceritanya. Kayak misalnya ada lagi contoh, misalnya ada sepatu lokal mereknya Republik gitu ya. Salah satu marketing awalnya itu dengan memasang iklan logo dan tulisan Republik di mana-mana, sampai ada yang mikir ini mau ada partai baru apa ya, sampai konon kabarnya stafnya Pak Jokowi juga sempat nelpon nih ke si Mas Yasa ini gitu loh. Gitu. Jadi untuk menanamkan brand image-nya dulu, atau banyak cerita-cerita menarik di balik buku Meaningful Storytelling ini. Jadi makanya gue bilang orang kayak Stephen pun harus beli ini, karena misalnya lo memasarkan Satria buku lo gitu ya, walaupun itu toko buku kecil atau toko kelontong lo, itu walaupun toko kelontong gitu ya, tapi kan dengan storytelling itu lu bisa meningkatkan penjualan lu. Karena apa? Karena di buku ini juga ditulis orang itu sebenarnya lebih tertarik pada informasi yang dikemas dalam bentuk storytelling. Makanya gue sangat rekomendasikan buku ini. Itu sih. Mudah-mudahan gue adil mereview buku ini ya Mas Yoris ya. Gimana, Fen? Tertarik, Fen? Tertarik. Ini aku Google aja, terus ada beberapa review, ada beberapa berita, tapi ada yang menarik nih. Ini Gagas Media bikin reviewnya, dan memang ringkas banget ya. Ringkas tapi berisi banget ya ini. Iya. Memang buat gue dia komprehensif, tapi memang kurang mendalam ya. Tapi kebayang nggak sih, ini buku ini aja nih, bukunya Mas Yoris ini aja udah lumayan tebal nih, udah berapa halaman nih? 240 mungkin. 240-an halaman, dan iya sih? Dan lo bayang kalau dibikin lebih komprehensif pasti lebih tebal lagi, mungkin mendekati bukunya Stephen yang kemarin itu yang Takdir Indonesia yang sampai 600 halaman gitu. Tapi sebagai starting point ini menarik sih, karena memang setelah lo baca ini lo bisa kembangin lagi dengan cari rujukan-rujukan lain buat storytelling gitu. Tapi intinya itu bahwa everything is about storytelling gitu loh. Ini di Google nih ada preview buku ini, jadi teman-teman bisa lihat sedikit cuplikan isinya. Bagus ya ininya, ala buku beliau memang sih, yang kayak isinya berwarna, terus minimalis tapi
pointer-pointernya tuh dibikin bagus gitu, menarik. Yoi, dan lu harus baca, dan semua buku-bukunya Mas Yoris itu menurut gua menarik sih. Kayak misalnya dia pernah bikin tentang generasi Langgas, terus dia bisa 101 Creative Notes gitu loh. Buku pintar seorang kreatif junkies, Time is more valuable than money tahun 2013 gitu. Keren-keren sih. 101 Creative Notes itu juga menarik. Tapi ya itu ciri khasnya Mas Yoris ya menurut gue ya. Tolong dikoreksi kalau salah. Atau kalau gue salah maaf ya Mas Yoris. Tapi memang dia mendalam bukunya, tapi memang perlu dikembangkan lagi. Mungkin dia memacu orang untuk berpikir lebih jauh lagi gitu sih. Gitu. Malah sebelum ke Toto, gue malah tertarik ke Steven. Iya. Lo sendiri udah menerapkan storytelling belum sih dalam jualan buku lo? Karena kan di Instagram lo tuh lumayan aktif kan Satria Buku itu. Sepertinya yes or no ya, karena ngeposting aja tuh lebih ke template. Nah ini bukunya apa gitu. Tapi ada beberapa yang aku tambahin dengan review sedikit, apa yang kesan dari buku ini gitu. Malah menurut gue salah satu teknik storytelling untuk jualan buku yang menarik ini adalah ketika lu bilang misalnya, ini buku cocok buat siapa nih gitu loh. Jadi misalnya soal buku Takdir Indonesianya Theodore Friend kemarin yang episode lalu, lu kan bisa bilang bahwa anak-anak muda nih harus tahu nih sejarah politik Indonesia dari zaman Soekarno, misalnya seperti itu. Mungkin itu bisa jadi bagian storytelling. Tapi kan banyak sebenarnya kreativitas yang kita bisa buat gitu kan. Orang jualan makanan aja bisa laku, atau jualan batu cincin aja bisa laku karena storytelling kan. Padahal sekarang orang udah nggak ada yang tertarik sama beli batu cincin. Tapi waktu dia besar kan gila. Itu orang sampai koleksi loh. Sampai ada yang bikin bisnis ngasah batu cincin lah segala macam. Atau jualan jenis-jenis tanaman tertentu. Itu kan karena cerita sebetulnya kan. Itu sih versi gue dari bukunya Mas Yoris ini. Ini gue udah lihat bukunya nih, kebetulan ada di Play Store ya. Playbook. Oke. Ada e-booknya udah, kebetulan gue ini baca. Ya mungkin kalau gue bilang bukunya Mas Yoris ini bagus ya. Cuman mungkin kalau buat orang yang gini, kalau untuk mengatakan bahwa gimana meaningful storytelling atau why you have to do the storytelling, menurut gue buku ini kena banget gitu. Tapi mungkin sesuatu yang kalau orang yang awam kayak gue gitu ya, dalam tanda kutip ya, yang kadang-kadang disuruh mikir rada-rada ini gitu ya, rada-rada males gitu, apa sesuatu yang baru gitu ya. Mungkin kurang dari sisi teknikalnya, how. Yes, how to-nya, betul. Ya gitu. Jadi untuk meletik pemikiran, ya, gue setuju banget. Misalnya kayak lu bilang, Fen, harus baca buku ini, Fen, gitu. Terus Stephen baca nih, oke, gue tahu bahwa storytelling untuk brand is a must gitu kan ya, harus gitu. Iya. But how do I do it gitu? Kalau gue mau jadi kayak Steve Jobs yang dia menghilangkan, zaman dulu kalau gue relate ke cerita lo tadi ya, orang zaman dulu tuh kalau jualan yang sifatnya elektronik itu selalu bilang itu adalah functionality-nya gitu, bukan features gitu. Iya. Itu kayak hard disk bisa, itu yang Steve Jobs coba balikin gitu. Orang tuh nggak penting lu punya hard disk berapa gitu, but why gitu, feature-nya apa yang berguna buat mereka. Makanya dia bentuk kan, jadinya apa? Jadinya ya seperti itu, lu bisa ngulut lagu banyak gitu. Gue nggak peduli mau buat dapat berapa, satu giga kayak apa kayak gitu kan. Kalau lu misalnya sekarang jualan misalnya headphone untuk noise cancellation, ya why-nya yang lu storytelling-nya gitu. Asiknya kenapa lu punya noise cancellation misalnya kayak gitu kan. Kalau gue misalnya punya mau jual headphone yang ada noise cancellation-nya, misalnya gue bisa bilang, lo kalau diomelin emak di rumah atau emak lu ngomel terus di rumah, pakai noise cancellation aja gitu loh. Betul. Salah satunya itu misalnya gitu. Ya, kan? Atau kalau target orang-orang kayak Toto, gue akan bilang, lo pakai headphone ini, lo di pesawat, suara pesawatnya hilang toh. Betul. Atau mungkin di MRT, tapi MRT-nya nggak di set orang yang ini, orang berantem malah gitu. Atau kalau dalam konteks negara lain yang misalnya keretanya masih ada pedagang asongan masuk misalnya kayak gitu kan. Kalau kereta kita kan udah enggak deh. Saya ada negara kayak gitu, bisa dijual dengan cara storytelling seperti itu. Gitu, betul. Kan. Nah, but how-nya itu gitu. Karena storytelling itu kan luas gitu ya. Ini tuh menurut gue buku ini bagus banget untuk meletik kita bahwa storytelling penting. Tapi ketika kita ngomong storytelling untuk presentation itu beda lagi caranya. Cara ya, gue ngomong how ya.
Iya. Tapi memang kita harus tahu background, harus tahu ya why-nya sih gitu. Gue malah tertarik nanya Steven nih, karena nanti ini gue tag Mas Yoris nih nanti kalau kita promosiin. Lu malah lebih suka buku semacam ini yang memicu otak lu karena banyak inspirasi dari orang-orang terkenal di bidang storytelling, atau lu lebih suka ada how to-nya? Untuk kenalin tuh perlu juga ya Bang Rane ya, Mas Toto ya. Dan aku kira yang info-info awal ini kan yang sering lebih banget kita butuhin gitu ya. Aku juga tahu TED Talk gitu dari buku Mas Yoris gitu ya. Jadi sesuai porsinya aja nggak apa-apa lah Mas Yoris, kita menunggu buku-buku Anda gitu. Karena gini, gue kan sempat bikin dan akan terus bikin seri-seri mengenai audio storytelling ya. Jadi lebih pada kemampuan bercerita secara audio di podcast gue kan, di Suarane Podcast. Tapi salah satu kritikan yang gue dapat dari pendengar adalah, Bang, gue tuh udah tahu nih teori-teorinya, gue pengen tahu, ajarin dong gimana caranya gue storytelling yang bener gitu. Kan berarti how to kan toh? Betul, gitu. How to kan, betul. Sementara gue bilang justru buat gue lebih efektif kalau gue bisa berikan contoh-contoh yang bisa memicu otak lo. Karena apa? Storytelling tuh nggak ada how to-nya kalau menurut gue ya, apalagi audio storytelling itu nggak ada caranya gitu lo, nggak ada pertama lo harus begini, kedua lo harus begini, ketiga lo harus begini gitu. Akhirnya apa? Akhirnya ya gue bikin, dan ini udah gue bikin dalam beberapa episode untuk diluncurkan ke depannya. Akhirnya gue pakai prompt kecil aja. Misalnya hari ini kita akan bikin storytelling yang dipicu oleh kata gagal. Lu kepikiran nggak lu mau cerita apa tentang gagal? Gitu loh. Bahkan gue bilang dalam satu kata aja itu sudah ada storytellingnya, udah ada ceritanya. Tapi kemudian lu kemasnya bagaimana. Jadi intinya memicu sebenarnya. Karena ketika dibilang, ini tahapan pertama storytelling itu harusnya begini nih. Nanti lu ngomongnya begini, openingnya begini, closingnya begini. Belum tentu cocok buat semua orang. Jadi buat gue lebih efektif ketika lu disajikan sesuatu yang memang memicu otak lu untuk, oh, Steve Jobs ngomong begini, berarti ketika gue mau jualan bakwan misalnya, supaya jadi pembeda, gue harus ceritanya begini. Misalnya, ini dibuat oleh emak gue, yang sebelum dia goreng bakwannya, dia selalu berdoa, semoga siapapun yang makan bakwan ini mendapatkan berkah. Itu kan storytelling gitu loh. Cuman gue antara setuju dan nggak setuju, Dan. Kalau lu ngomong bahwa antara how sampai detail ya mungkin nggak. Tapi lu harus, misalnya gini, kalau gue kasih kalau kita tadi ngomongin cerita tentang iPodnya, iPodnya Apple gitu ya, Steve Jobs ya. Terus lu gituin ya, lu kasih gitu aja. Terus kalau gue jualan somai harus gimana? Gue nggak ada, lu minimal kalau menurut gue untuk itu ada satu level di bawah. Nggak how to, tapi minimal guiding principle. Apa sih membuat storytellingnya Steve Jobs itu kena gitu kan? Kalau lu biarin aja cuman cerita gini loh Steve Jobs caranya, nggak setiap orang bisa read between the line kalau menurut gua. Oke, setuju, betul. Gitu. Jadi harus guiding principle. Misalnya, lu harus cerita sesuatu yang memicu emosi mereka, misalnya kayak gitu. Lu harus cerita sesuatu yang penting buat mereka, bukan feature misalnya kayak itu. Bukan technical, nggak peduli orang mau teknikalnya berapa, kalau menyenangkan mereka, ya kayak gitu misalnya kayak gitu kan. Ya, kalau menurut gue sih harus begitu sih. Kalau gue sih lebih gampang begitu. Nah, perkara nanti bagaimana akhirnya gimana nyusun repertoarnya kayak gitu kan. Nah, itu akhirnya bisa jadi subjektif karena sesuatu yang sesuai dengan quote unquote guiding principle belum tentu juga selera orang juga bisa sama gitu kan. Delivery juga bisa jadi berbeda, bisa jadi juga miss juga untuk sebagian orang, bisa jadi kena untuk sebagian orang. Itu aja kalau menurut gue. Dan itu memang kita harus sadari bahwa kadang-kadang untuk ngomong storytelling, untuk ngomong kayak gini-gini, presentasi, termasuk nanti public speaking segala macam, walaupun public speaking gue setuju nggak sama dengan storytelling, ada yang namanya akhirnya passive knowledge yang nggak bisa kita ajarin satu persatu. Betul, setuju. Sesuatu yang memang harus dilakukan, akhirnya begini ya gitu. Something that you have to do yourself, akhirnya lu jadi tahu gitu. Jadi in between lah ya, lu nggak bisa juga bilang step by stepnya nggak bisa, tapi juga ada sesuatu yang contoh yang misalnya kenapa Steve Jobs begini, apa yang mendasari dia begini, begitu kali ya? Begitu kalau menurut gue. Jadi harus ada satu level di bawah lagi kalau Ben juga. Misalnya contohnya gini, Ven, di Ambon itu ada berapa toko buku sih, Ven? Ada 2 toko buku gede.
toko buku gede. Yang kecil-kecil kayak lo ada nggak? Nggak ada kayaknya, nggak ada. Nah, ketika lo memasarin Satria Buku, toko kecil lo yang ternyata bagian kecil dari sebuah toko kelontong punya bisnis keluarga lo ya, Evan ya. Lalu, Bagaimana caranya lo menjual itu supaya orang lebih minimal juga tergerak untuk datang ke Satria Buku dan bukan hanya kedua toko gede itu. Lo sempat kepikiran ada upaya itu nggak sih? nggak ada ya, karena udah kepaku ini jualannya udah lewat Instagram aja gitu-gitu ya Bang Rani. Sementara gue kepikiran gini nggak, Tok, ini sekalian kita ngobrolin Satria Buku ya Tok ya. Well, Oke, misalnya gini, ini singkat aja ya. Misalnya gini, kalau pakai prinsip storytelling, gue akan bilang bahwa lu belanja di sini buku-buku koleksinya Satria Buku itu berbeda dari toko buku di toko buku mainstream yang besar gitu ya kan. Contohnya lu banyak nyodorin buku-buku yang ini nggak umum nih buku ini nih. Gue belum pernah dengar nih, Penerbit Gading misalnya. Gitu. Itu pertama. Yang kedua, dengan belanja di Satria Buku, lu bisa dapat rekomendasi langsung dari pemiliknya. Lu mau nyari buku tentang apa? Oh, gue ada buku ini. Nah, itu nggak ada di toko buku besar. Buku besar kan bisanya cuma muter lagu Kenny G di latar belakang, terus personal. betul, personalized bookstore gitu. Lu nggak kepikiran kayak gitu, Van? Kepikiran naro di bio-nya tuh ini toko buku dengan toko buku pilihan gitu ya. Atau toko buku terkurasi. Wah, kan keren tuh. Gue jadi dulu inget radio gue dulu ketika gue nih the biggest station in town. Padahal tuh gue juga pikir kenapa ya bilang the biggest. Tapi ya memang itu branding ya. Lu bisa aja fun kalau lu nggak pede bilang the coolest bookstore in Indonesia, the coolest bookstore in Ambon. Orang udah catchy loh menurut gue. Betul gitu. Yang paling cool gitu kan. Yoi. Belum atau tadi Rani bilang terkurasi gitu, atau toko buku yang dipunyai artis kepo buku. Bisa jadi kalau kepo buku udah asik, artis kepo ya kan, apa enggak gitu, banyak orang menggunakan kayak gitu kan gitu. Atau lo pajang buku-buku khusus gitu ya, terus bilang sudah di-review di kepo buku ya. Gitu. Itu salah satu menurut gue salah satu branding yang ini gitu. Terlepas dari hak cipta kepo buku gitu, tapi kan lu salah satu hostnya misalnya kayak gitu misalnya. Gue boleh dong. Stephen kan pemilik hak ciptanya juga. Boleh dong. Itu kan tiga pansosnya, kita kepo buku pansos ke toko bukunya Stephen, apa toko bukunya Stephen pansos ke kita, kan gitu aja. buat gue yang nilai tambahnya dari Satria Buku itu adalah karena bukunya itu terkurasi bagus, dan gue nggak pernah nemu tuh misalnya buku kayak Takdir Indonesia itu. Gue belum pernah nemu tuh di Gramedia, mungkin ada gitu ya, tapi tidak dikedepankan, tidak ditaruh di rak-rak bestseller misalnya seperti itu. Dan banyak buku-buku loh, coba teman-teman lihat ya Instagramnya satriabuku.ambon, itu banyak buku-buku yang menurut gue gila, ini nggak ada di toko buku besar nih gitu. Jadi itu yang harus lo manfaatin, Van. Oh iya, siap. Iya, betul. Oh deh, berarti ongkos konsultasinya, Van. Dibayar tunai apa cek ya? Oke, untuk berikutnya nih ya, gue udah siap nih. Otak gue keseleo nih. Apa nih, Tok? Oke. Soalnya ada urusan dengan angka nih. Waduh, gue udah puyeng kalau Toto ngomong angka nih. Nah, kalau gue mungkin lebih spesifik ya. Kalau Rani tadi kan ngomongin masalah how to storytelling. Bagaimanapun storytelling itu kan ada konten. Dan salah satu konten yang kadang-kadang harus kita lakukan adalah bagaimana menyajikan dalam bentuk angka. Ya nggak sih? Contoh misalnya, kita ngomong storytelling pemilu, kita ngomong data pemilu, kita ngomong pandemi, kita ngomong maaf ya, misalnya kayak death toll-nya berapa orang yang meninggal gara-gara pandemi COVID misalnya. Iya. Suka nggak suka, kita berhubungan dengan angka. Tapi gue mau back dulu ya. Buku ini tuh dikarang sama Chip Heath sama Carla Starr. Buku ini tahun 2002 lah, 2022 terbitnya. Judulnya adalah Making Numbers Count: The Art and Science of Communicating Numbers. Ulang. Bukunya judulnya adalah Making Numbers Count: The Art and Science of Communicating Numbers. Ya, dari awal dia udah bilang nih, the art and science gitu. Jadi nggak selalu science, nggak selalu art. Nah, si Chip Heath sama Carla Starr ini memulai prolognya dengan ngomong begini. Manusia itu pada dasarnya
gue potong aja ya. Walaupun kita sekarang udah bergaul dengan banyak angka, engineering, apa sains udah sebagian maju, tapi pada dasarnya otak biologis kita itu pada dasarnya tidak mengerti angka. None of us knows about number. Gitu. Oke. Jadi wajar-wajar aja Ran kalau lu nggak suka numbers, karena pada dasarnya kita emang nggak numbers. Contoh misalnya, Ya. lu punya buku kan di rumah banyak kan? Kalau gue tanya buku lu berapa? Ya banyak sih Tok, lu sebutnya banyak. Ran, berapa temen, Tok lu berapa temen lu? Mungkin temen lu cuma ada 10, tapi lu bilang, ya ada berapa ya? Lumayan sih, lumayan. Kenapa lu nggak sebut 10? Kenapa lu nggak sebut buku lu ada 121? Itu karena otak kita nggak seperti itu. Biasanya kita cuma bisa nyebut 1, 2, 3, 4, 5, selepasnya banyak. Gitu. Contohnya kalau bilang, makanannya cukup nggak? Padahal lu tahu, untuk ngundang orang ke kawinan lu, misalnya kayak gitu ya, butuh 500 orang, cateringnya kira-kira untuk setengahnya, lu nggak bisa, ya makanannya cukup kok, gue nyediain 251 porsi ditambah ini, nggak, biasanya cukup lah, cukup, ya tapi cukup banyak lah, gitu, misalnya kayak gitu. Nah itu menandakan bahwa pada dasarnya otak kita tuh nggak siap untuk itu, gitu. Nah ini menyebabkan akhirnya kita itu harus juga di satu sisi cara mengkomunikasikan angka gitu, bukan nomor ya, angka. Nah, makanya tadi Ran ketika gue bilang kita dulu mentor gue almarhum Temi Lesanpura dulu bilang, Tok, lu kalau siaran ya, lu harus ngomongin angka, jangan lu sebut semua, orang gak bakal ngerti gitu. Misalnya nih, Tok, misalnya gini, harga beras sekarang 121.250 rupiah, nggak bakal lu bilang. Kira-kira harga beras sekarang sudah lebih dari 120.000 gitu misalnya. Kan? Itu kalau bercakap apalagi di radio ya. Di media cetak mungkin berbeda gitu kan ya. Walaupun akhirnya kita juga bilang media cetak mungkin lu infografisnya lu bisa detail, tapi ketika itu orang juga nggak ngeh karena ketika lu disediakan number apa ya gitu. Nah, makanya buku ini ada gitu. Nah, buku ini ada artinya membantu kita bagaimana sih cara mengkomunikasikan angka kepada pemirsa gitu, kepada pendengar, kepada pembaca gitu. Memang untuk sesuatu yang report secara teknikal, misalnya kita harus menyajikan angka seperti apa adanya ya, satu. Misalnya gini lah, data pemilu misalnya gitu. KPU nggak boleh nyebut pemilih kita ada kira-kira 107 juta, koma sekian, nggak boleh, harus 107 juta kok berapa gitu kan, itu detail gitu. Tapi ketika dikomunikasikan ke masyarakat nggak boleh seperti itu gitu. Harus supaya orang ternyata banyak ya gitu. Nah buku ini menurut gue bilang ya turun satu langkah lebih bawah lagi, ngasih tips gimana caranya mengkomunikasikan angka dengan cara yang baik gitu supaya orang tuh paham maksudnya gitu. Kan angka disajikan supaya orang ngerti gitu kan, kenapa ngerti pesannya gitu, nggak cuma angkanya doang, tapi di balik angka tuh apa gitu. Nah, buku ini nih dibagi jadi kayak ada 4 bagian besar gitu, cara komunikasi yang angka. Pertama yaitu translate everything, favor user-friendly numbers. Ntar gue bahas satu ya. Kemudian yang bagian kedua yaitu to help people grasp your numbers, ground them in familiar, concrete, and in human scale. Untuk membantu orang ngerti angka yang coba lu komunikasiin, ground them atau sajikan gitu ya, terima biasa dalam yang bentuk yang familiar buat orang, bentuk yang konkret buat orang, karena angka itu buat orang tuh abstrak dan dalam human scale. Nanti gimana tipsnya di bawahnya ada gitu. Ntar gue pilih kira-kira yang kira-kira make sense gitu ya, atau yang gampang. Ya, yang nggak bikin keseleo lah. Ketiga, kalau kita untuk menggunakan angka itu bisa juga menggunakan, kalau lu untuk menggugah, kan storytelling juga ya, untuk menggugah orang untuk melakukan sesuatu gitu kan. Nah, use emotional numbers, surprising, meaningful, to move people to think and act differently. Nah, itu juga ada caranya gimana, ada tips-tipsnya. Dan yang terakhir ada building a scale model. Nah, sekarang kita misalnya satu ya, yang translate numbers, translate everything favor user friendly number. Nah, gue coba lihat apa sih contohnya misalnya gitu. Oke. Sebentar ya. Oke, kalau ada informasi gini Ran, ini gue kutip terjemahan bebasnya ya.
di dunia ini air itu 97,5% adalah air asin. Oke. Air asin. Berarti ada 2,5% yang air yang bisa yang air Yang yang tawar. asin, tawar. Tapi 99% diantaranya terjebak dalam glasier sama padang salju. Oke. Hanya 0,025% yang bisa diminum oleh manusia. Pusing nggak lo kayak gitu? Pusing. Dan gue langsung mikir, Ya. anjir berarti jatah air gue kurang dong gitu loh. Nah gitu. Tapi gimana cara mau komunikasikan scarcity of your water gitu? Itu kenapa translate everything gitu. Translate everything itu abstrak banget juga ya. Tapi sesuatu yang abstrak kayak gitu, yang banyak angka, lu translate misalnya gini. Analoginya adalah dalam 1 galon Amerika ya, yang isinya cuma 3, sekian, kalau isinya 4 liter air, cuma 3 tetes yang lu bisa minum loh, bayangin deh gitu. Bener. Gitu ya. Wah keren. Jadi lu dalam storytelling ya, bayangin ya temen-temen ya, kalau lu bayangin seluruh dunia ini, air itu dalam 1 galon cuma 3 tetes yang lu bisa minum. Nah itu air ya. Wah keren. Lu nggak usah susah-susah. Oh gila. Nah kayak gitu. Jadi ini salah satu bentuk cara mau komunikasi angka yang kadang-kadang kita memang nggak bisa nggak bisa jauh pergi dari situ ya. Yoi. Nah, dan banyak gitu kayak gitu. Dan ada beberapa tips lain. Tipsnya tadi dibagi-bagi. Nah, contohnya misalnya kalau gue cari lagi ya, misalnya di bagian yang misalnya itu tadi yang translate everything favor user friendly. Jadi gini, dalam bagian pertama tuh banyak tips-tipsnya gitu ya. Gue cuman kutip satu persatu supaya kita paham bahwa ya lu kalau mau baca buku ini full lah baca buku ini gitu ya, gue nggak akan bilang. Yap. Intinya dalam bagian 1 tuh ada beberapa tips, banyak, gue cuma kutip salah satunya. Nah, beberapa yang lain lagi adalah di bagian kedua itu adalah to help people grab your number, untuk supaya orang tuh getting the idea of your number gitu ya. Ground them in familiar and concrete in human scale. Contoh misalnya, kalau gue ngambil contoh sendiri ya, gue misalnya kita ketika pandemi kan, salah satu statistik pandemi di tahun-tahun berapa itu ada 27 juta orang meninggal ternyata. Iya. Ya kan? Tapi what's the meaning of it gitu? Nggak ada emosi di dalamnya kan? Nggak ada sesuatu, ya udah just information. Tapi untuk menggambarkan the greater-nya mungkin lo bisa bayangin. Lo tahu SARS kan? SARS dulu takut banget kan? Pandemi SARS lah. Yang meninggal berapa? 774. Lo bisa bilang dibanding SARS zaman dulu, 27 juta itu berapa kali lipatnya. Wow. Impact-nya besar kan? Daripada gue sekedar bilang COVID-19 tuh setelah di total ternyata ada 27 orang meninggal seluruh dunia. What's 27 juta? Tapi kalau lo bandingin sekian juta kali lipat dibandingin SARS, orang udah, SARS aja zaman dulu menakutkan banget gitu ya. Tapi cuma 700-an orang meninggal misalnya kayak gitu. Jadi mungkin bisa gue pakai logika juga, misalnya gini, lo mau menjelaskan bahwa ada pejabat A korupsi berapa triliun gitu kan, susah kan ngebayangin uang 1 triliun kan. Tapi kalau misalnya kita bilang dengan uang itu lo bisa ngasih makan 200 juta orang Indonesia, lo jajanin bakso satu mangkok, itu bisa dong. That's it. Oke. Keren banget. Wah, gue harus beli nih buku nih. Bahkan di sini ada contoh yang lucu ya. Untuk menggambarkan, kan gini, CEO wanita untuk Fortune 500 company itu kan sedikit banget. Iya. Dia cara ngomongnya gini, lebih gampang menemukan CEO yang namanya James di Fortune 500 dibandingin nemuin CEO wanita. Lu bayangin nggak? Lucu ya. Jadi buku ini tuh menggambarkan kalau kita menemukan angka, ya memang lagi-lagi ya, kalau misalnya untuk mengeluarkan sesuatu laporan yang sifatnya detail teknikal ya memang harus dikuat apa adanya. Tapi ini ngomong ketika lu presentasi untuk menggerakkan orang, kan lu nggak bisa gitu, menggunakan angka yang pasti. Orang jadi butuh skala kan, karena kita memang pada dasarnya otak biologis kita tuh memang nggak ngerti angka gitu. Yes. Kalau istilah gue kalau lagi ngasih kelas storytelling itu gue selalu bilang bahwa telinga itu pemalas. Gitu. Mereka nggak suka yang ribet-ribet, maunya yang dibikin gampang gitu loh. Betul. Ini buku keren ya, buku keren. Dan ini ternyata aku pernah baca buku Chip Heath yang The Power of Moments. Kalau itu ajaib ya ininya, insight-insightnya. Oh, The Power of Moment tuh dia yang nulis. Oke. Memang. Seru diinfoin buku ini. Tapi aku pengen nanya ke origin story-nya nih. Kenapa Mas Toto pick buku ini gitu loh?
tertarik sama penulisnya kah, atau tertarik sama judulnya aja kah, atau memang lagi butuh sesuatu yang berkaitan dengan report gitu, makanya cari buku ini? Karena Toto maniak angka. Karena gue maniak angka sih, begitu ada communicating numbers apa gitu kan. Karena gue juga tertarik sama storytelling kayak gitu-gitu kan. Nah buku ini ditaruhnya juga di bagian, kalau di toko buku ya, di Kinokuniya gitu kebetulan di Singapura atau di Malaysia, ditaruh di buku bagian storytelling. Bukan di bagian matematika. Karena dia tahu bahwa memang ini buku adalah buku storytelling, buku communication. Jadi di deretan storytelling, di deretan TED Talks, di deretan presentation, storytelling with data. Nah ini kayak gitu, makanya gue ambil gitu. Nah begitu Rani tadi bilang mau storytellingnya Bang Yoris, oke lah gue pakai buku ini. Karena jadi ada how-nya dikit gitu, atau ngasih tips lah minimal gitu. Terus skala ya, kayak misalnya di contohnya misalnya kalau kita selalu, sebenarnya kadang-kadang kita tuh udah embed gitu loh. Karena kita mungkin nggak sadar udah melakukan, tapi ini perlu conscious juga kadang-kadang ketika kita lakukan untuk hal-hal yang berbeda. Contoh misalnya, lu tanya Indonesia segede apa sih, Ran? Kita kadang-kadang kita bingung, Indonesia segede apa ya? Ada orang yang menggambarkan Indonesia itu garis pantainya itu sama dengan lebarnya Amerika misalnya, itu udah cukup gitu. Gue nggak peduli berapa kilo, buat apa kalau gue kasih sekian kilometer ribu, what's the meaning for me gitu, ya kan? Bahkan kita kadang-kadang suka bercanda gitu, lu orang Indonesia, Singapura sama Indonesia tuh gedean mana sih? Singapura sama Jakarta gedean mana sih? Kita suka bercanda gitu ya, bercanda. Orang Jakarta kalau dipindah semua atau ngeludah ke Singapura bareng-bareng bakal tenggelam. Singapura itu kan sudah Iya, itu skala kan sebetulnya kan? Ya memang kayak gitu kan. Atau lu 2 kalinya atau 3 kali misalnya kayak gitu kan. Apalagi ngomong Greater Jakarta gitu. Atau misalnya kalau uang 1 triliun ditumpuk tingginya berapa ya gitu loh. Nah, misalnya kayak gitu. Kadang-kadang suka bercanda, gila lu bisa dapat kerupuk berapa gitu misalnya. Kadang-kadang sesuatu yang, karena apa? Angka 1 triliun tuh nggak familiar buat kita gitu. Tapi kan kalau sama kerupuk sama bubur ayam kita paham gitu. Jadi kalau gila lu bisa bayangin, lu bisa makan bubur ayam setiap hari sampai 7 turunan misalnya gitu, kan udah bisa. Oke. Mudah kan maksud gue. Nah kadang-kadang skala itu juga penting. Skala juga bisa jadi begini. Kenapa kita suka ngomong, suka ngeledekin orang, lu mah usianya udah maghrib lu. Karena sebenarnya itu adalah salah satu untuk ngebikin skala juga gitu. Misalnya itu untuk umur. Kalau lu untuk astronomi misalnya kayak gitu kan, dari Big Bang sampai sekarang. Nah orang tuh pakai skala itu. Misalnya kalau Big Bang terjadi di apa namanya jam 12 malam gitu kan. Nah sekarang kira-kira tuh udah astronomi kita tuh udah misalnya di jam 4 pagi, sebenarnya masih agak muda. Misalnya kayak gitu. Orang tuh nggak peduli berapa juta tahun, tapi kira-kira tuh gimana ya skalanya gitu. Bahkan petunjuk tahun kan akhirnya dipakai patokan before Christ misalnya. Itu kan untuk menggambarkan, untuk membantu memberikan gambaran kan sebenarnya kan. Betul bisa memberikan gambaran. Atau bahkan untuk kita kadang-kadang era sebelum sesudah kemerdekaan misalnya kayak gitu, atau orde lama orde baru. Menurut gue itu jelas satu juga untuk mengomunikasikan angka juga sih. Wah keren. Jadi sebenarnya tadi ada yang pertama yaitu translate numbers in human term. Terus yang kedua itu pakai yang namanya familiar sama concrete human scale gitu. Kemudian ketiga yaitu gunakan emotional number yang sifatnya surprising and meaningful kalau lu tuh menggerakin orang. It's about you, misalnya kayak gitu. Contoh misalnya it's about you. Lu masih ngerokok kan, Ran? Misalnya. Iya. Gue kira lu mau ceramain gue. 1 dari 3 cowok yang ngerokok terkena cancer misalnya kayak gitu. Itu menunjukkan bahwa is communication about you. Gue gak peduli gitu. Lu mau ngomong apaan juga kalau gak ada impactnya buat gue, mau buat apaan gitu. Ini berarti balik ke contohnya Mas Yoris tadi bahwa emotion itu penting gitu ya. Betul. Nah, tadi gue bilang bahwa emotion itu segalanya. Lah kalau untuk menggerakkan orang, ya lu harus gunakan angka yang sifatnya emosional gitu. Oke. Dan gue pada saat baca buku ini, gue terus terang teringat almarhum Temi Lesanpura sih, mentor gue dulu ketika gue di radio gitu. Ini buat teman-teman yang lagi dengerin ya, Mas Temi itu adalah salah satu legend, mentor radio terkenal, legend banget di zamannya. Gue termasuk beruntung gitu. Lu tuh kalau ngomongin angka jangan lu kasih kayak gitu, orang kayak denger, yang ada denger cuma
digit belakangnya doang gitu. Lu gimana? Itu salah satu prinsip yang gue ingat. Oh iya, Pak Teni bener juga ya gitu. Oke. Nah gitulah. Pokoknya di buku ini sebenarnya banyak tips-tips. Kalau gue sebutin sebuah, karena buku ini sebenarnya nggak rumit ya. Buku ini tergolong dalam tanda kutip tipis juga gitu kan. Gue rasa dengan baca ini juga orang masih butuh untuk mengira-ngira apa yang tepat gitu ya. Iya. Untuk ikat. Tapi paling nggak buku ini menurut gue udah satu step lebih bawah lagi gitu. Keren. Gitu. Saya harus beli ini buku nih. karena ya enggak, soalnya sekarang kan gue lagi banyak ngasih training soal audio storytelling gitu loh. Dan audio storytelling itu lebih rumit lagi karena apa? Karena lu harus bisa bercerita yang orang itu bisa paham, cepet paham gitu, grasp the idea kan, gitu kan? Iya, dan kalau udah ngomongin angka, nangis lo beneran. Beneran. Nah itu makanya buku ini menurut gue perlulah gitu, tips-tipsnya bagus banget, terutama untuk audio gitu ya. Betul. Van, ini sebenarnya ada pelajaran penting buat lo, Van, di sini, Van. Pelajaran pentingnya adalah kalau lo mau menyatakan cinta lo pada seorang wanita, lo nggak cukup dengan bilang I love you. Jadi lo harus bilang cintaku sama lo itu kayak dari sini ke bulan bolak-balik. Nah, bilang gini, Van. Bilang gini, Van. Cintaku rak mong sak rokokan. Gitu, Van. Nggak cuma satu rokokan doang, bisa rokok berkali-kali gitu. Alah. Untung Steven lama di Jogja jadi bisa paham. Iya paham. Ya ngomong-ngomong soal rokokan, ini kayaknya udah 10 kali rokok ini kayaknya durasinya. Tapi oke. Steven, any comment sebelum kita pamit? Bukunya keren, buku pilihan Bang Rani Mas Sato keren, dan apa ya, mungkin bakalan seru kalau ada referensi lain lagi di kesempatan berikutnya dari Mas Sato, Bang Rani. Ya wes, thank you. Terima kasih. Ya, thank you.